Halo. Halo semua. Hai. Ya sekarang Ini kita ada yang spesial berempat. nih sekarang nih. Tempat Ada yang ada spesial di video satu hari ini. pengganggu, ya ada satu tamu gitu. Kenalin dong tamunya siapa Ada nih? satu tamu. Kenalin, nama gue Katanda. Gue adalah Eh. seorang transpuan, 25 tahun, asal gue dari Jakarta. Lu 25 tahun, lebih muda dari gue dong. Karena kita seumuran ya. Lo berapa Lu emang? berapa, Kan Cak? gue baru naik 26 kemarin. Ya sama sih. Lu 94 kan, Da? Iya. Iya, Pak. Ya, gue 94 Agustus. Agustus sama kayak gue dong. Wah, jangan-jangan Leo, berarti kalian Leo. berjodoh. Aduh, bintang. Jangan Gue juga dong, Agustus gue sih. udah punya cowok. Nggak pernah cerita ke gue lagi lu sekarang ya. Wow. Nggak pernah cerita lagi ke gue. Udah lama sih nggak ketemu semenjak Iya. lo kerja di mana? Vietnam ya? Ya di jauh sana lah pokoknya. Jadi Mm-mm. kenalin dulu nih yang ini dua nih. Hai. Halo. Kemarin gue udah ini, sempat gue cerita-cerita pengen sih nanya deh. sama... Iya, silahkan. Panggilannya gimana sih? Langsung Katanda gitu? Apa ada singkatannya? Lo mungkin? mau manggil gue Kat boleh, panggil gue Nda boleh. Biasanya Iya. sih Reza manggil gue Nda. Gue bisa ndak. Tuh. Manggil gua dong. Iya, lo juga ndak, Nanda. nanda. Lo nan sekarang. Nanda. Sekarang lo Panggil nan, Kat dia aja. ndak. Nan kalau ya. gitu. Kat. Oke. Kan nama Oke. gue Katanda. Iya, Depannya aja Silitonga Kat, jangan gitu. lo singkat, kayak enak. Iya Silin. dong, jangan dong. Gue Jangan nggak ngomong. dong. Tugas editor untuk menyensor. Iya, gampang dah. Langsung ke topik apa gimana nih? Iya, silahkan. Nah, Kalau di mau sini ke kita topik akan boleh. menghujat Katanda. Apa? Enggak jadi. Nggak jadi. Lo lagi sibuk apa ya, Nda, sekarang, Nda? Gue sibuk kerja sama sibuk jualan. Kalau misalkan lo follow Instagram gue, pasti lo pernah lihat gue jualan. Apa gue? Kan gue udah Jualan nanya, Nda. Nda. Nama Instagramnya apa nih? Nama Instagramnya apa? Instagramnya apa? Katanda langsung follow Anda kalian langsung, semua. oke. Nah, nanti gue munculin ting Katanda. gitu. Follow. Nah, lo kan Sekarang sebagai ini adalah sebagai transpuan nih gitu kan. Mm-mm. Nah, pas lo kerja atau pas lo cari kerja gitu, lo ada rasa perbedaan gak sih? Kayak dari segi, ya lo tau lah. Of course. Of course, like Maksudnya what? cari, Eca langsung to the point Cari- banget ya, Cak. Langsung dong. Gue maksudnya lupa cari masukin pekerjaan di mana namanya di Indonesia khususnya bagi transpuan akses pekerjaan itu sangat sulit ya. Di sini sih beruntungnya gue itu punya pendidikan gitu. Maksudnya gue orang tua gue itu menyekolahkan gue sampai gue lulus S1. Di situ jadi bekal gue untuk bisa dapat pekerjaan yang sekarang. Tapi maksudnya prosesnya nggak semudah itu gitu. Dalam proses pencarian pun banyak perusahaan yang ketika gue jujur gue transpuan tanpa mereka basa-basi busuk langsung nolak gitu tanpa Oh iya? tahu background gue itu seperti apa gitu. Iya, most of company sih gitu. Tapi puji Tuhan perusahaan yang sekarang terima gue gitu. Walaupun ada perdebatan di awalnya, tapi alhamdulillah gue diterima. Untung gue nggak dipecat juga. Jangan dong. Karena kemarin sempat ada corona itu kan. Yes, Nah, yes. terus tuh kemarin perusahaan gue tuh sempat ada omongan kalau bakal nge-cut beberapa karyawan. Karyawan. Gitu. Hmm. Dan gue merasa sangat beruntung karena bos gue itu baik sama gue dan dia memutuskan untuk mempertahankan gue gitu sih. Gue merasa sangat beruntung. Dan banyak di luar sana teman-teman transpuan itu yang nggak punya akses pendidikan, yang sebenarnya sih gimana ya? Pemerintah pun sebenarnya nggak mungkin mau gitu memberi kayak pendidikan khusus untuk bagi para waria transpuan di luar sana gitu loh. Paham nggak sih maksud gue? Paham. Paham. Gitu. Maksudnya kenapa gue bisa dapat pekerjaan yang sekarang itu karena orang tua gue gitu sih. Wow. Gitu. Enggak sih. Berarti Hebat sekarang sih, lo hebat ini sih. dong. Lo WFH dong sekarang. Gue WFH. Udah dari bulan Maret, pertengahan Maret gue WFH gitu. Udah Tapi lama setiap juga. Senin gue tetap masuk sih, karena Setiap gue kan Senin, ada laporan apa segala macam. Ya, hanya setiap Senin gitu. Nggak tahu sih ini bakal sampai kapan. Katanya Juni awal sih, gue udah mulai masuk lagi kayak biasa gitu. What Gue pernah about you punya guys? pengalaman Kalian gitu juga nih WFH sama- kan? Kita Kenapa? pengangguran. Itu menganggur. Pengangguran. Pengangguran. Kita pengangguran. Oke. Gue hidup. Pengangguran yang Gue banyak pernah duit. punya. Ya, beda. punya Ya, amin, apa? amin. Amin. Kenapa, Nan? Gimana, Mas? Bentar, Casan.
gue pernah punya pengalaman kocak sih sama transpuan. Kenapa Dulu tuh? pas apa ya? Pas SMA rasanya. Ya dulu kan gue pernah punya warnet nih di dekat rumah gue. Nah, gue sama nyokap gue ke warnet gue gitu kan, buat ngobrol sama nyokapnya Eca. Ngobrol, gue duduk di admin. Tiba-tiba ada suara nih, kecerak gitu kan. Langsung buka pintu, klik, terus nyanyi tuh dia tuh. Nyanyi sama nyokapnya Eca dikasih duit kan. Kan gue masih megang admin nih, gue nggak ngeliat. Tahu-tahu gue diginin. Ih, ganteng deh gitu, gue langsung, hah? Siapa sih gitu. Terus pas gue nengok, waduh. tapi uniknya gini. Uniknya itu lucu sih kalau gue bilang. Jadi kayak bedanya lu digodain sama cowok atau sama cewek gitu kan dibanding sama transpuan. Itu unik kalau gue bilang. Jadi kayak kenapa? Apa uniknya? Kalau gue tuh bukan merasa geli atau gimana ya, tapi kayak gelinya tuh kayak menggelitik gitu loh, kayak lucu gitu loh, kayak gue juga ganteng gitu. Itu hal yang luar biasa gitu. kayak biasanya gue dibilang ganteng sama nyokap gue gitu, tapi ada orang lain yang bilang gue ganteng gitu, gue langsung merasa bangga. Oh, gue ganteng ya gitu. Nyokap lu pernah bilang lu ganteng? Kenapa? Ya, memang kebanyakan. Siapa yang ngomong ini? Langsung aja. Oke, jadi memang kebanyakan dari kita, termasuk gue, teman-teman transpuan itu, kita tuh punya jiwa yang ekspresif gitu. Kalau kebanyakan orang misalkan, gue ngelihat Reza ganteng gitu, gue bakal langsung bilang, oh Reza ganteng gitu, seperti makasih itu. Lo. Gitu. Makasih lo, Nda. Ini publik lo ya, lo pada nonton berdua. Jadi maksudnya itu kenapa sih kebanyakan genit atau apa, sebenarnya sih mereka kayak mengutarakan ekspresi aja sih, kayak mereka tuh ekspresif gitu sih, dan ya mereka seperti itu, jujur memang nggak sih? image-nya tuh seperti itu. Kenapa? Dan mereka juga jujur nggak sih orangnya? Jujur Ya, itu kembali ke personal sih maksudnya. Mengekspresikan hal-hal yang jujur yang mereka lihat, kayak lo ganteng, lo cantik, lo segala macam gitu. Itu sih sebenarnya lebih ke personal masing-masing ya, tapi most of us gitu maksudnya ekspresif gitu loh. Apalagi gue orangnya ekspresif, begitupun dengan kebanyakan teman-teman gue. Tapi ada juga yang pendiam, ada juga yang seperti apa gitu sih. Tapi kebanyakan dari kita itu ekspresif gitu. Tapi gue setuju sih, selama gue kenal kata Anda tuh, dia emang orangnya benar-benar nyaplak banget. Gitu. Bocah aja pernah dia teriakin gitu kan, kurang ekspresif apa coba? Diteriakin kayak gimana tuh? Itu dulu inget gak sih lo, Nda, di mobil kita bertiga sama Dila dari Tebet. Gue lagi nyetir tuh. Lu buka kaca, ada bocah naik motor kayak, woi gitu. Inget gak lo? Itu kayaknya hampir nabrak mobil ya? Iya. Itu gara-gara hampir nabrak mobil. Gue malah kalau sama mobil gue tuh gue sangat sensitif, gue nggak mau mobil gue lecet itu doang. Itu lucu gue banget. Gak lah. Itu lucu banget sih. Iya, gitu. Gue boleh nanya nih, enggak nih ke kata Boleh silahkan. Perbedaan yang lu rasain pas sekarang tuh apa sih? Misalkan di bidang apa, lingkungan lu sosial gitu, dengan teman-teman lu gitu. Kalau yang sekarang sih mungkin kalau gue pribadi ya, mungkin gue harus lebih act like a woman sih. Maksudnya gue nggak boleh terlalu ekspresif kayak seperti yang gue ini, karena gue nggak mau dicap gue orang yang apa ya, maksudnya banci gitu, ngerti nggak sih? Ih banci banget gitu. Gue berusaha untuk menjadi sosok perempuan yang baik gitu loh. Itu gue butuh adjustment untuk menjadi sosok yang seperti itu gitu sih. Perbedaannya kalau gue dulu gue lebih bisa ekspresif, gue lebih A, B, C, D, E, sekarang gue lebih mencoba menjadi gitu ya? Mencoba lebih kalem gitu sih, perbedaannya itu aja. Behave sama kan ya, kalau misalkan behave betul. Kalau misalkan gue di lingkungan gue nggak bisa jaga behave gue, bakal kelihatan banget gitu. Kalau misalkan gue tuh dia tuh kok gitu banget sih, banci ya apa gitu, gue nggak mau aja gitu. Maksudnya di tone down sedikit gitu dengan penampilan yang gue udah medok, akan diturunin dengan sikap gue yang mungkin agak lebih kalem gitu. Perbedaannya kalau zaman dulu gue laki, gue ngondek apa segala macam ya orang juga ya udahlah ya gitu. Sekarang mungkin image gue yang gue ganti gitu sih. Paham kan ya maksud gue? Paham. Tapi gue nerima lo padanya kok, Nda. Oh, of course you have to. You have so to. Sweet ya kalian ya.
Iya, dia tuh teman gue dari SMA, maksudnya Reza tau lah proses gue gimana dari SMA sampai sekarang gitu. Nah, Dan ini dulu unik pun, nih. iya. Jadi gini, kok lu bisa deket banget nih sama Echa nih? Maksudnya kan kayak, mohon maaf nih ya, pasti kan kayak, misalkan lu cerita sama temen lu gitu, mesti kan ada rasa kayak, aduh dia percaya nggak ya sama gua, atau kayak dia bakal nggak sesuai ekspektasi atau gimana gitu. Kok lu bisa percaya sama dia gitu loh? Sama gue maksudnya? Kalau iya sama Reza. Hati-hati dengan jawaban lo, Nda. Hati-hati dengan jawaban lo. Jadi gue sama Reza itu udah temenan sebenarnya sih dari SMA kelas 1 ya, Za. Kelas 1 udah. Lo ingat nggak waktu naik gunung ya? Iya. Nah itu tuh gue sama Reza udah paling belakang. Gue sama Reza kan sama-sama gemuk ya. Gue dulu juga gemuk sama lo. Dia dulu segemuk gue. Oh iya. Iya. Ah, sumpah. Iya, gue dulu segemuk. Iya, gue dulu segemuk. Gue ada fotonya Jadi, sih. boleh di-share? Ini dia. Boleh nanti di-share. Ini fotonya. Gak apa-apa, Nda. Iya, nggak apa-apa nanti di-share. Ini dia foto kita berdua. Jadi waktu itu kita naik gunung. Gue sama Reza tuh di gunung, yang lainnya tuh udah di anak tangga ke-50 gitu kali ya. Gue sama Reza berdua di belakang. Zah, gue gak kuat, gue juga. Nah, di situ gue mulai deket lah sama dia. Maksudnya, mungkin gue merasa sesama anak gemuk kali ya. Gitu, itu awalnya. Tapi gue belum terlalu deket itu, waktu itu sama si Reza. Nah, mulai deketnya tuh SMA kelas 3 ya, Zah? Kita sekelas ya? 3 apa 2 sih? Iya, karena sekelas. Jadi maksudnya kelas 3 ya, maksudnya kita karena sekelas sering ngerjain PR bareng, hangout bareng gitu, maksudnya nyontek bareng ya gitulah pokoknya. Kalau masalah rahasia sih gue dulu sebenarnya nggak terlalu open juga sih sama si Reza. Maksudnya waktu SMA kan gue pernah suka sama cowok gitu kan. Tapi maksudnya gue waktu SMA itu gue belum mengutarakan diri gitu. Belum berani menunjukkan hal itu. Menunjukkan gitu ya. Kalau misalkan gue itu, kalau zaman SMA tuh dulu disebutnya gay ya. Iya, karena rambut gue pendek. Belum tahu transpon gitu-gitu. Seperti itu sih. Gue belum cerita juga sama Reza. Jadi, gue percaya sama Reza bukan percaya yang gue ceritain rahasia dia apa enggak. Maksudnya gue dekat sebagai teman gitu. Teman waktu SMA gitu aja sih. Kita makin deket pas selesai kuliah yang kayak bener-bener sering Iya, main. gitu terus selesai kuliah. Jadi kan gue waktu itu mulai cerita tuh sama dia, gue maksudnya punya masalah gini gitu. Dan dia kayak, oh ya udah, kalau misalkan lo mau transisi ya itu urusan lo. Si Reza ngomong kayak gitu. Maksudnya itu pilihan hidup lo. Gue itu punya temen cowok tuh dikit banget sih, maksudnya hitungan jari, dan Reza salah satunya gitu. Karena maksudnya dia bisa terima gue sebagai transpuan dan dia tetap nganggep gue menjadi teman yang baik gitu. Paham nggak maksud gue? Karena gue menghormati lo, Nda. Ya, itu opini lo, itu pilihan lo ya. Gue terima lo apa adanya gitu. Kalau dari gue. Dan jarang banget nemuin orang-orang kayak gitu. Jadi seneng gue. Iya betul. Lo jangan terbang, Ca. Lo jangan terbang. Diem lo di situ. Terus sekarang dia udah kurus langsing, gue masih gemuk. Kasih tahu caranya, kasih tahu. Kasih tips sama Echa biar dia tahu. Nah, ngomongin transisi ini, ngomongin transisi dari lo masih SMA yang lo masih kayak rambut pendek, masih hitungannya kayak masih laki banget lah gitu kan. Sampai lo keluar dan sampai lo jadi sekarang tuh gimana ceritanya? Ceritanya sih panjang sih. Kalau misalkan dibilang gue udah kayak kecewek-cewekan sih, udah dari kecil ya. Maksudnya SMA juga lo udah bisa ngeliat kalau gue tuh act like woman, gue kebanyakan main sama perempuan, gue nggak bisa main bola, gitulah pokoknya. Terus di tahun 2014 akhir tuh, gue udah kayak enak banget gitu lah. Gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu loh. Maksudnya gue menyembunyikan sesuatu yang selama ini gue inginkan gitu, ngerti nggak? Itu berat banget di sih. dalam pikiran gue, di dalam pikiran gue tuh gue pingin banget, gue tuh menjadi sesosok wanita gitu, menjadi seorang perempuan. Dan proses gue untuk menjadi seorang perempuan, menjadi gue yang sekarang nggak semata-mata, besok gue panjangin rambut, besok gue pakai BH kemana-mana gitu, enggak. Ada prosesnya pelan-pelan, kayak mulai majangin rambut, terus gue juga ke psikiater, terus gue juga ke psikolog gitu. Maksudnya konsultasi ke mereka.
Saya pingin transisi, menurut kalian gimana, bisa atau enggak gitu kan? Karena pilihan kayak gini kan nggak mudah ya, apalagi untuk gue pribadi tuh nggak mudah. Nah, jadi ketika gue ke psikolog, mereka bilang kalau misalkan kalau jadi transgender itu sebaiknya jangan karena hidup bakal lebih sulit. Kalau mau kamu jadi gay aja gitu. Karena kalau jadi gay itu abu-abu. Paham nggak? Paham. Kenapa bisa Reza jadi lebih misalkan sulit? gay. Misalkan Reza itu gay, tapi kan lo nggak ada yang tahu kalau dia gay gitu. Kalau gue jadi transpuan, orang tahu gue transpuan. Dan untuk karena akses, ada bentuk fisik yang kelihatan. ada bentuknya, kelihatan bukan abu-abu, jadi jelas. Gitu. Jadi akses gue ke pekerjaan, ke kemana-mana itu akan sulit gitu. Itu sih kata psikolog gue seperti itu. Gitu. Tapi alhamdulillah lo selama ini jalaninnya lancar-lancar aja ya dari segi kerja dan macam-macam. Menurut lo lancar, sampah lo. Nah itu yang gue tanyain, itu yang pengen gue tanyain. Nah maksud gue kayak di luar pekerjaan lo yang ibaratnya lo punya bos, nerima lo apa adanya gitu kan. Tapi kan nggak semua orang bakal terima ngelakuin hal itu dan nerima lo kayak gitu kan. Gimana sih rasanya? Maksud gue kayak lo pasti juga pengen kayak manusia yang dimanusiakan gitu loh. Ibaratnya kayak menjadi orang yang terima sama lingkungan lo juga. Nah itu prosesnya berat nggak sih menurut lo? Kayak ada kejadian unik apa yang lo alami selama itu gitu? Mungkin kalau kejadian unik sih kayaknya enggak ya. Tapi kalau ini kayak proses penerimaan sih, maksudnya proses ke diri gue sendiri. Being rejected itu udah makanan sehari-hari gitu kan. Dan yang sebelum gue transisi pun gue udah diperingatin tentang consequences apa yang bakal gue terima kalau misalkan gue transisi. Gue bakal sulit dapat pekerjaan, gue akan sulit untuk dapat akses ke mana-mana gitu ya. Yes. Di situ gue waktu cari pekerjaan pun nggak semata-mata gue daftar langsung terima, enggak. Prosesnya sampai tahunan agar bisa gue keterima kerja, gitu sih. Dan kuncinya itu cuma satu, gue nggak nyerah. Kayak, kita nggak bisa terima kamu karena kamu transpuan, misalkan seperti itu. Ada kan yang seperti itu. Ada yang ngomong langsung kayak gitu? Ada. Dan karena gue minta, maksudnya apakah saya sebagai transpuan itu akan menghalangi perusahaan gitu, dan mereka bilang, iya kita nggak bisa. Fair enough buat gue. Lo jujur gitu kan. Jadi gue cari ke perusahaan lain. Gue cari terus dan dapat gitu. Gue selama dari tahun 2016 gue lulus, gue udah 3 kali pindah pekerjaan sih. Maksudnya sebagai transpuan ya, gue udah 3 kali pindah. Maksudnya gue bisa dapat pekerjaan, teman-teman yang lain juga pasti bisa. Tapi memang challenge-nya lebih sulit dibanding kalau misalkan kita heteroseksual gitu. Kalau di lingkungan lain selain kantor gimana? Kalau lingkungan selain kantor misalkan apa? Keluarga ya? Enggak keluarga sih, maksudnya teman-teman lo yang misalnya udah lama nggak ketemu atau teman-teman deket lo. Ya sih ya. Pas reuni gitu ya, loh. Mungkin kalau mereka ngomong yang nggak baik tentang gue sih gue nggak tahu ya. Kalau misalkan orang biasanya ketemu gue sih ngomongnya yang baik-baik aja sih, kayak apa kabar dan sebagainya gitu. Kayak Reza aja, kayak barusan Reza nyapa gue, udah kayak gitu aja. Siapa yang ngomong gak baik? Siapa yang ngomong baik? Kasih tahu. Oke, kasih tahu. Sini. Gua lindes. Gitu. Tapi maksudnya bakalan ada sih. Maksudnya bagaimanapun, sebaik apapun kita, no matter how good we are, pasti ada yang nggak suka ngeliat kita lah. Gitu. Pasti. Nggak lo doang, kita juga pasti ada yang kayak gitu. Betul. Gue bangga banget sama temen gue ini. Hebat. Maksudnya yang nggak perlu Iya, silakan. Kalau menurut gue ya, tapi ini kalau mau di-cut juga nggak apa-apa sih. Kalau menurut gue gini. Belum Bapak. Jadi gini, orang-orang sebenarnya yang nggak nerima itu karena mereka nggak pernah punya teman yang seperti itu, ngerti nggak? Mereka nggak punya experience kayak gitu. Jadi misalkan kayak ini agak sulit ya, misalkan sebut saja agama X dan Y lah. Nah, udah tahu sih yang mana. Berantem. Gue tahu sih. Jangan disebutkan, mohon ya. Jangan. Jadi kita X sama Y. Mereka kayak musuhan gitu. Si X bilang, yang dari Y itu kayak gini jelek. Yang Y bilang, yang X tuh kayak gini jelek.
sebenarnya itu karena mereka itu nggak pernah punya teman yang dari berbeda gitu. Kayak gitu sih. Jadi pasti kan orang yang punya teman kayak gitu kayak gue nggak mungkin dong ngomong kayak gitu, orang teman gue baik kok kayak gitu loh. Padahal yang kayak gitu tuh sebenarnya baik gitu loh. Iya. Sih gitu. Iya, maksudnya proses ya. Setiap orang punya pemahamannya masing-masing. Yang dengan misalkan dengan Reza temenan sama gue, mungkin dia melihat transpuan di luar sana mungkin kayak sesuatu hal yang biasa gitu. Karena Reza udah punya teman gue gitu. Tapi itu bener sih. Yes, benar. Itu bener sih. Kayak dulu tuh gue maaf aja gue agak takut gitu kan sama kayak transpuan atau yang laki-laki namanya apa transpria ya? Transpria gitu. Jujur gue dulu takut gitu loh, karena di match gue tuh dulu pas gue masih bocah, orang gitu tuh yang kayak seling nyolek gitu-gitu loh. Paham gak sih? Yang kayak sering gangguin, sering godain, ya kan? Yang sering lo temuin kayak gitu, berarti pas zaman kecil. Cuma setelah gue makin dewasa, makin sering main, kan gue anak-anak main banget, asik. Terus juga gue ternyata punya teman kayak gini sendiri, dan gue kayak, oh ternyata mereka tuh nggak gitu. Ternyata mereka tuh sebenarnya sama aja kayak kita gitu kan. Sebenarnya sama aja. Itu gitu. dia. Cuma orang yang nggak ngerti bakal nganggap mereka berbeda gitu. Itu sih yang Dan pun kebanyakan orang, maksud gue kayak nggak semua orang pun bisa punya pemikiran yang sama kayak kita gitu kan. Karena kita punya experience yang berbeda dengan mereka. Mungkin mereka ngelihat hal ini tuh masih tabu gitu. Tapi kalau kita yang udah biasa dan kita udah tahu kebiasaan dia kayak apa ya, nganggap ini hal biasa. Gue nganggapnya kayak lo juga manusia, lo juga berhak untuk kerja, lo berhak untuk hidup, lo berhak untuk ngelakuin hal-hal yang lo suka. Selama itu nggak jahat dan nggak salah gitu loh kalau menurut gue. Gitu. Ya. Tapi kadang yang harus ditanamkan juga sih kepada teman-teman transpuan, teman-teman waria di luar sana tuh, kayak kita nggak perlu semua orang untuk bisa nerima kita gitu loh. Kita cuma butuh teman-teman dekat aja sih yang bisa terima kita. Dengan adanya teman-teman dekat itu kita tuh bisa survive gitu. Kita nggak perlu di-accept sama semua orang di dunia ini. Nggak perlu semua orang nganggep, maksudnya waria itu ada, nggak perlu deh lo mau nganggep gue ada, syukur nggak ada ya udah gitu. Yang penting keluarga kita, yang penting teman-teman kita gitu loh. Gitu sih, maksudnya ideologi seperti itu yang harus ditanamkan gitu loh. Maksudnya kalau ada orang suka sama kita bagus, kalau enggak ya udah. Enggak ya udah gitu kan. Karena mereka juga, kita juga nganggepin mereka gitu kan. Ya betul. Ya, balik lagi, semua orang punya opini masing-masing. Berat pembicaraan kita. Gua rasa hal ini tuh sama aja kayak kita ngerti nggak, kayak gue pribadi gitu kan, ngelihat orang-orang yang mungkin nggak suka sama gue, yang gue nganggepnya kayak ya udah lo nggak suka, yang penting teman-teman dekat gue, keluarga gue kayak gimana ya nggak sih? Itu hal-hal yang sebenarnya orang lain juga lakuin dan orang lain juga rasain kayak gitu. Iya. Apa yang ideologi yang gue tanamin ke diri gue sebenarnya bisa diaplikasikan ke orang-orang pada umumnya ya, maksudnya biar kita nggak terlalu stres juga ngejalanin hidup gitu. Maksudnya hidup gue udah susah, nggak usah ditambah-tambahin sama hal lain gitu ya. Betul. Benar gue udah ribet gitu, kenapa nggak usah ditambah-tambahin, lo mau suka sama gue bagus nggak ya udah gitu. Ini 10 menit lagi nih, gue tiba-tiba ada pertanyaan dadakan. Tapi kalau misalkan kalau kata Anda nggak mau jawab. Kalau nggak, yang itu jadiin kedua aja. Kita stop dulu yang ini. Oh gitu. Nanti bikin link baru lagi. Soalnya Zoom kita gratis, nggak? Jadi harus berhenti. Ya, 40 menit gue tahu. Ketahuan. Jangan gitu dong. Nah, lo nggak mau ngajuin tebak-tebakan nih? Dicatat dulu pertanyaan yang tadi, nanti lupa. Oke, tebak-tebakan aja deh. Tebak-tebakan nih. Kemarin kan semut nih. Sekarang gue ganti lagi. Binatang apa yang diajak ngomong meskipun sama sejenisnya dia diem aja? Nggak pernah mau ngomong. Tikus. Semut. Salah. Apa sih? Coba ulang. Binatang yang kalau diajak ngomong. Binatang apa yang dia diem mulu meskipun dia diajak ngomong sama sejenisnya? Yang budak. Tikus kan nggak bisa komunikasi. Salah, bukan. Lo logis banget jawabannya, ini nggak bakal logis jawabannya. Nggak bakal logis, percuma lo jawab. Ini nggak bakal logis sih. Gimana? Apakah Anda semua menyerah? Nggak tahu. Ya, kata Anda menyerah. Siap botol, Ca. Siap botol atau apapun, Ca, buat nimpuk. Jawabannya adalah semut. Oke, udah kita tutup.